Selamat pagi Pak Wiranto. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak. Senang berjumpa dengan Pak Guru. Senang juga berjumpa. Ya, Pak Guru, hari ini kan kita ada dalam observasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang hendak Bapak laksanakan di kelas. Saya mau tahu pasti Bapak hendak mengajar di kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas nilai 2. Oke, kelas 9. Dan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar ya Pak ya? Oke Pak, dari apa yang telah Bapak sampaikan, Bapak mengajar mata pelajaran IPA ya? Iya. Oke. Pak, untuk tujuan pembelajaran yang hendak Bapak kaji dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah Bapak lampirkan pada modul ya? Iya. Kira-kira saya boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Tujuan pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas 92 adalah peserta didik dapat melakukan pewarisan sifat pada manusia. Iya, luar biasa ya Pak. Ya. Memang untuk kajian pewarisan sifat ini memang harus benar-benar tertanam untuk para peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan, area pengembangan yang hendak dicapai, apa yang hendak Bapak kembangkan dan ingin Bapak capai dalam pembelajaran itu? Area yang ingin saya kembangkan tentu pada saat pembentukan kelompok belajar, itu peserta didik dengan cara belajar masing-masing mereka dapat mengetahui bagaimana cara melakukan warisan sifat. Oh ya, jadi Bapak maksudnya hendak melaksanakan diferensiasi dengan minat belajar para peserta didik. Contohnya bagaimana Pak? Jadi contohnya saya bertanya dulu kepada peserta didik apa yang mereka mau pada saat melakukan pembelajaran. Misalnya lewat audiovisual, visual, dengan cara menonton video lewat YouTube ataupun buku paket, atau ada media pembelajaran yang digunakan yaitu kancing genetika. Oh, luar biasa. Jadi saya boleh bayangkan di pembelajaran yang hendak Bapak laksanakan itu ada 3 kelompok yang akan terbentuk, yakni ada yang berminat menyaksikan lewat video, ada yang berminat belajarnya hanya melalui buku paket, ataupun ada yang menggunakan medianya langsung berupa alat peraga gitu. Aduh, luar biasa. Saya belum pernah melaksanakan, saya mengajar matematik, tapi luar biasa Bapak punya pilihan pembelajaran yang sungguh berpihak pada murid. Kemudian Pak, strategi yang Bapak persiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang saya persiapkan, pertama, saya menyusun terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran ke RPP. Situ sudah termuat bagaimana sebelum saya mengajar, langkah-langkah yang akan dilakukan, pembentukan kelompok, dan di kegiatan penutup. Oke. Nah Pak, dari apa yang Bapak persiapkan, adakah kendala yang Bapak temui? Tidak ada. Oke, ini baru dalam persiapan ya. Pastinya kita semua menginginkan apa yang kita rencanakan itu bisa sukses dilaksanakan. Saya juga berharap ketika Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam juga kaitan untuk menilai kompetensi sosial emosional dari para peserta didik, semua itu bisa terlaksana. Semoga sukses Pak. Besok saya akan siap datang lagi untuk bersama-sama dengan Bapak merefleksikan atau melihat jalannya Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Kira-kira jam mengajarnya Pak, Bapak jam berapa? Jam ke-4 pelajaran. Oh, jam 4 itu setelah istirahat. Iya. Oke, kita bertemu dan terima kasih Pak Wiranto
Pak Wiranto sungguh siap untuk melaksanakan diferensiasi pada esok hari, dan saya berharap semua bisa berjalan lancar. Setelah kita melaksanakan supervisi di kelas besok, nanti kita akan ada waktu lagi untuk ada refleksi. Terima kasih Pak Wiranto. Oke Pak, sama-sama. Selamat bertemu pada esok. Ya. Oke, Bapak, kita bertemu lagi dan luar biasa ketika pelaksanaan pembelajaran yang saya ikuti melalui supervisi kelas tadi di kelas. Saya melihat anak-anak begitu antusias dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya mau tanya dulu sedikit Pak, apa solusinya sehingga pembelajaran yang Bapak lakukan itu sangat-sangat diminati oleh para peserta didik? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya pembelajaran itu tidak harus guru yang melakukan pembelajaran, tetapi juga peserta didik dengan cara belajar mereka yang berbeda. Seperti tadi ada yang belajar dengan video, ada belajar dengan buku paket, dan juga ada yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran yaitu kancing ini. Iya, benar sekali Pak. Saya tadi melihat dengan begitu luar biasa anak-anak dari kelompok video, mereka dengan antusias memperhatikan tayangan video yang ingin mereka telusuri tentang genetika itu. Kemudian pada penggunaan alat peraga kancing genetika juga mereka saling berkolaborasi. Ada satu yang menggunakan, ada satu yang menyusun, ada satu yang melaksanakan perkawinan. Sangat-sangat ramai pembelajarannya di dalam kelas. Kemudian yang pada buku paket, anak-anak juga saling bertukar pikiran. Ada yang satu boleh menjadi penjawab pertanyaan dari semua yang dijelaskan. Teman-teman mereka sangat paham bagaimana melaksanakan perkawinan genetika itu. Luar biasa Pak. Dan ada yang saya catat di sini tentang apa yang Bapak laksanakan di pelaksanaan pembelajaran tadi. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak. Dan yang kedua, Bapak tadi terkendala dengan mempersiapkan alat yang memakan waktu kurang lebih 3 menit ya. Kemudian ada juga yang saya catat, ada pendampingan tertentu. Misalkan ada anak-anak yang tidak fokus, itu harus makan gratis. Kalau tidak, mereka akan kehilangan fokus mereka. Tapi semuanya the best. Saya sangat antusias dengan apa yang Bapak persiapkan. Kira-kira dari apa yang saya ucapkan tadi tentang catatan pada pelaksanaan pembelajaran, itu Bapak rasakan ketika pelaksanaan pembelajaran tadi? Ya, itu saya rasakan dengan pertama dalam membuat kelompok cara belajar siswa itu memakan waktu 3 menit ya. Ya, saya mengelompokkan dan ada yang sudah saya persiapkan itu di kancing genetika, dan siswa ada hampir semua siswa tidak memilih itu. Dan caranya adalah saya membentuk dulu dua
dua cara belajar, yaitu video dan paket. Dan saya melihat ada siswa yang bermain-main di situ. Saya ajak siswa itu untuk melakukan pembelajaran dengan cara kancing genetika, dan situ saya juga belajar bersama-sama dengan siswa. Itu yang terkendala mungkin. Iya, luar biasa Pak. Dan saya paham betul ketika memang kita sebagai seorang guru melaksanakan tugas, ada bagian-bagian tertentu yang kita rasakan kita tidak pada feel-nya untuk melaksanakan pembelajaran. Dan Bapak dengan cepat bisa menanggapi, bisa melihat situasi kondisi pelaksanaan pembelajaran itu tidak terfokus. Luar biasa Pak. Dan saya bersama dengan Pak PP waktu itu dalam pendampingan melihat Bapak begitu antusias untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian Pak, ada rencana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan? Rencana tindak lanjut mungkin yang harus saya perbaiki. Bukan. Dari pembelajaran hari ini, adakah rencana-rencana tindak lanjut untuk perbaikan ataupun pengayaan yang akan Bapak lakukan di kelas itu atau di kelas-kelas yang lain? Ada. Oke Pak. Kalaupun ada rencana tindak lanjut yang ingin Bapak laksanakan, seperti apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang sudah saya lakukan di kelas 92, itu yang saya akan lakukan juga di kelas yang lain, ataupun yang lebih menantang lagi dan belajar. Wow, saya ingin ada di bagian pembelajaran untuk kegiatan yang ingin Bapak lakukan. Semoga Bapak berhasil dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan ingat Pak, ketika kita melaksanakan pembelajaran itu dengan segenap hati, maka anak-anak yang hendak mengikuti pembelajaran itu akan menerima dengan sepenuh hati pula, karena kepuasan kita mengajar itu tergantung dalam persiapan kita. Oke. Demikian refleksi hari ini. Dan untuk modul, saya sudah pernah modul yang Bapak susun ini, saya sudah melihat juga apa yang Bapak susun, kemudian interaksi yang Bapak hendak laksanakan dalam pembelajaran itu sudah tercatat ataupun terorganisir dalam modul yang Bapak siapkan. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan supervisi. Saya juga berterima kasih Bapak bersedia untuk disupervisi. Bapak sama-sama. Oke, selamat bertemu lagi Pak Ya. Wiranto. Tuhan memberkati untuk tugas selanjutnya, selalu jadi guru yang diminati dan dibutuhkan oleh para peserta. Selamat siang Pak Wiranto. Selamat siang.